Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul firil mahjalin wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala zal nabil amin. Amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha summa istaqim. Faman yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Pada tahmid dan taslim, pada kesempatan Jumat kali ini saya akan membawakan tema tentang sehat jasad dan rohani. Jadi kita tahu bahwa laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah Jumat agar sehat jasad rohaninya. Karena apa? Kita banyak melihat akhir-akhir ini orang yang kena autoimun. Tiap pagi masih ke masjid, sholat jamaah masih sholat jamaah, ke pasar masih ke pasar. Normal, semua normal. Di rumah normal, di pasar normal, ibadah normal, ngaji juga normal. Tapi tiba-tiba ada yang kita dengar, wah si Anu sakit mendadak. Anaknya si Anu juga sakit mendadak. Kita tidak tahu apa penyebab penyakitnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau yang sakit satu orang, berarti memang orangnya bermasalah. Kurang makan, kurang minum, telat makan, kurang istirahat, terlalu banyak pikiran atau terlalu banyak beban. Nah, bisa beban tekanan di pasar, tekanan keluarga, tekanan tagihan, banyak. Nah, akhirnya ini menjadi circle yang tidak baik. Di masing-masing daerah juga demikian. Kalau banyak yang terjadi seperti itu, bukan 1-2 orang, bukan 1-2 wilayah, tapi hampir semua provinsi mengalami seperti itu, berarti ada sistem yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang paling gampang kita lihat kemarin kejadian di Pati. Ada seorang pimpinan satu wilayah akibat mengambil kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan pajak 250%, kemudian berakhir dengan diturunkan paksa. Padahal menang katanya secara demokratis, dipilih oleh rakyatnya. Karena merasa jadi dan dipilih, kemudian jumawa, lupa diri. Bahkan mengatakan siapa yang mau demo, mau 5.000, mau 10.000, mau 50.000. Semua sumber permasalahan adalah cara berkomunikasi. Nggak ada yang salah. Makanya di Islam dikata ada muru'ah, ada marwah, ada kehati-hatian. Hati-hati bicara, hati-hati bertindak, hati-hati bersikap, hati-hati bergaul. Para bapak, para suami, para tokoh, para cerdik pandai, kalau dia tidak hati-hati, maka akan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan masyarakat. Kalau dia sebagai pejabat, merugikan bangsa dan negara. Maka perlu kehati-hatian. Itulah pentingnya seorang muslim. Man salimal muslimin lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Maka disebut orang beriman. Kalau menitipkan barang, dia merasa aman. Menitipkan sesuatu, orang yang memberi titipan itu merasa aman. Itu yang disebut dengan iman. Saudara kita merasa tenang, merasa aman, merasa terjaga amanahnya, semuanya. Keluarganya terjaga, pendidikannya terjaga, ekonominya terjaga, budayanya terjaga, semua terjaga. Maka dikatakan isyhad bi anna muslim. Saksikan bahwa kami adalah laki-laki yang berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita mengatakan diri bahwa saya orang Islam, saya orang beriman, maka enggak boleh sembarangan ngomong, bicara, enggak bisa asal-asalan saja. Ada hukum syar'i. Al-amalu bitanzil, bergaul, berdagang, berpolitik, berbisnis, berorganisasi, apapun aktivitas kita, kalau kita orang yang beriman, kita seorang muslim, maka ada kehati-hatian. Beramal dengan tanzil, berdagang, berbisnis, ada etika dagangnya, ada etika profesinya. Kalau daganganmu sudah ditawar orang lain, maka jangan lagi kau tawarkan ke orang lain. Selesaikan dulu transaksinya, iya apa tidak. Kalau sudah tidak, baru tawarkan ke orang lain. Begitu juga kita mau menawar. Kalau saudara kita sedang melakukan penawaran, jangan kita tiba-tiba ngintip juga mau melakukan penawaran juga. Nggak berkah. Atau mungkin orang kita tahu baru upload gambar, belum cetak, baru upload gambar model baju yang dijual. Ternyata di pasar sudah ribuan kontainer. Saya contohkan misalnya RA Jeans punya Raffi Ahmad, baru upload seminggu di medsos, ternyata di Metro sudah penuh. Orang sudah cetak duluan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu juga bahwa di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Banyak yang bilang, Ustaz, ekonomi kita sedang pailit. Pak Kiai, perusahaan saya lagi turun, omset saya turun, tagihan saya banyak. Harusnya apapun yang terjadi dengan dunia ini, kalau kita Allahu Akbar, cuma Allah yang kita besarkan, bukan pasar yang kita besarkan, bukan pabrik yang kita besarkan, bukan perusahaan yang kita besarkan. Kita mengatakan Allahu Akbar, maka apapun yang terjadi, mau berubah-ubah, tetap sama saja. Tapi sekarang kondisinya pasar sepi, Pak. Mau bayar servis saja susah, mau bayar karyawan saja susah. Ana inda zanni abdi bih. Dalam hadis kusinya Allah berfirman, Rasulullah bersabda, aku bersama dengan keyakinan persangkaan hambaku. Kalau kita bilang sepi, ya sepi. Kalau bilang sulit, ya sulit. Kalau kita bilang susah, ya susah. Kita bilang sakit, ya sakit. Itulah yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia itu dengan 3 dimensi. Ada dimensi jasadiyah, ada dimensi ruhiyah, ada dimensi al-hayah atau jiwa. Bagaimana cara merawat badan ini? Bagaimana cara merawat fisik kita, material ini, tubuh ini? Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban.
untuk merawat badan, untuk menjaga badan biar tetap sehat, tetap kuat, tetap prima, makan dan minum yang halal lagi baik. Kuncinya gampang. Ketika ada makanan yang subhat, minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, pasti tubuh kita menjadi lemah. Wazannya bagaimana? Timbangannya seperti apa? Kalau kita biasa sholat berjamaah di masjid, kita senantiasa sholat rawatib, sholat sunnah, kita senantiasa sholat tahajud. Pas kita kok tidak bangun malam tahajud? Atau kenapa kita berat melaksanakan sholat berjamaah? Berarti ada makanan dan minuman atau perbuatan yang haram, yang subhat, yang makruh, yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau masuk kepada keluarga, pada istri, kepada anak, pada orang tua di rumah, anak yang tumbuh, daging dan darahnya yang tumbuh dari barang yang haram, maka melahirkan generasi yang lemah, generasi pemalas, generasi yang kalah, generasi pecundang, generasi yang tidak berani, pengecut. Sepele kelihatannya. Tapi makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, tempat usaha, biaya sekolah, biaya pesantren, kalau terdapat barang yang haram, maka akan melahirkan generasi pengecut, generasi yang lemah, generasi penakut, generasi yang pesimis, pemalas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara merawat badan, mandi berhadas. Jadi selain menjaga makanan minuman yang halal, kemudian dia harus mandi, taharah. Kita mandi, Allahumma ighfir li zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. Doa mandi. Bismillah. Allahumma ighfir li zambi, ya Allah ampuni dosaku. Wa wasi' li fi dari, ya Allah lapangkan kehidupanku, lapangkan rezekiku, lapangkan ilmuku, lapangkan rumah tanggaku, lapangkan pasarku, lapangkan. Kemudian yang ketiga, wa barik li fi rizki, ya Allah berkahi rizkiku. Itu doa mandi. Allahumma ighfir li zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. Tapi kalau siang harinya kita bermaksiat, mata kita maksiat, lisan kita maksiat, kaki kita maksiat, tangan kita maksiat, pikiran kita maksiat, satu kali maksiat mata, hilang hikmah lisan. Jadi kalau kita bicara dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, kok kita nggak didengar, ucapan kita nggak didengar, nasihat kita tidak didengar. Mungkin kita di pasar jadi pimpinan, kok kita pimpinan nggak didengar. Karena tidak ada ruhnya, nggak ada powernya, nggak ada hikmahnya. Lisannya tidak bertuah. Karena satu kali maksiat maksa. Nah kalau kita bermaksiat berapa kali? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian selain mandi apa? Salat. Ini saya perspektif syar'i, tidak menjelaskan tentang ilmiahnya. Sebenarnya kalau sholat gantinya adalah olahraga, tapi kita orang beriman istirahatnya adalah sholat. Istirahat orang beriman itu sholat, bukan tidur, bukan olahraga. Mana dalilnya? Ya Bilal, arihna bis sholah. Rasulullah ketika perang Khandaq, setelah kalah perang, pasukan habis, logistik kurang, semua pada sakit. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kemudian setelah Rasulullah memimpin sholat, melihat sahabat tidak ada lagi rasa lelahnya, seperti tidak kalah perang. Kembali sehat walafiat, kuat, gagah, keren. Hilang lalesnya, hilang lelahnya, hilang capeknya, hilang sedihnya. Maka istirahat kita adalah sholat.
bergegaslah sholat, terutama anak muda ya ma'asyara syabab. Rok'atain qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar sebelum sholat subuh, antara azan dan iqamah subuh kita sholat 2 rakaat, maka 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi mental kita mental kaya, mental kita mental pejuang, mental kita mental pemenang, bukan mental kalah, peminta-minta. Pagi hari melihat matahari sudah pesimis, mau ke pasar males, ya pasar sepi udah males, nggak usah ke pasar. Padahal bukan karena kita rajin ke pasar kemudian Allah kasih rezeki, enggak. Tuhan kita masih yang Ar-Razzaq, Tuhan kita masih yang Tuhan 5 tahun yang lalu, yang Al-Ghani, yang maha kaya. Tuhan kita masih yang Al-Mughni, yang maha pemberi kaya. Tuhan kita masih Tuhan kita yang 10 tahun yang lalu, yang Al-Kafi, yang memberikan kecukupan. Kenapa kemudian kita menjadi powerless? Kita hilang kekuatan, kita pesimis, nggak percaya dengan pasar, seakan-akan kita disihir oleh dunia. Padahal kalau kita sama-sama optimis, sama-sama kuat, kita minta kepada Allah, semuanya biasa-biasa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua ada ruhiyah. Dimensi kedua adalah ruhiyah. Saya tidak menceritakan tentang ruhiyah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbih. Jika kita bercerita tentang ruh, maka ruh adalah urusan Tuhanmu. Jadi ada tentang urusan Tuhan. Tapi ruh dijaga dengan apa? Dengan zikir, dengan sholat, dengan ketaatan untuk merawat ruh kita. Nah, agar jasadiyah dan ruhiyah ini seimbang, maka ada dimensi ketiga yang disebut dengan al-hayah atau jiwa. Jiwa ini terdiri dari 3 faktor. 1 nafas, 2 akal, 3 qalb. Bisa berseimbang antara jasadiyah dengan ruhiyah, maka ada yang jiwa. Jiwanya ini ada nafas, biasa kita sebut dengan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi, nafsu pengen kaya, nafsu mau berkuasa, nafsu pengen memiliki. Kalau di luaran sana, nafsunya dihilangkan. Dia bertapa puluhan tahun, dia tidak berkeluarga. Yang perempuan tidak bersuami, yang suami tidak beristri, bahkan dia hidup sendiri di luar sana. Nafsunya dia hilangkan. Tapi di kita nafsunya dikendalikan. Nafsunya kita kendalikan. Jangan liar nafsunya. Yang meliarkan nafsunya, yang nafsu tidak dikendalikan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi. Kalau tidak dikendalikan, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tidak mengendalikan nafsunya, mereka seperti binatang ternak atau lebih. Bagaimana pola binatang? Ya, tidak tahu kiri kanan, nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak tahu malu. Mau berak di mana saja, mau kawin di mana saja, suka-suka dia. Nggak punya malu. Tapi kalau manusia, al-haya'u minal iman, punya rasa malu. Nah, sekarang banyak pejabat yang sudah tidak punya rasa malu. Dia tidak mampu mengendalikan nafsunya. Waktu belum menjabat, hidupnya baik-baik saja, kritis, hebat, pro rakyat. Tapi ketika menjabat, lupa diri. Pada Rasulullah katakan, yusikum ayati ala nasi zamanun himmatuhum butunuhum. Suatu hari nanti akan datang kepada umatku, mereka lebih mementingkan urusan perut, baik di atas perut maupun di bawah perut. Kalau cukup makan minum kebutuhannya, maka dia akan naik kebutuhan yang lain, birahinya.
Kalau cukup dirahinya, maka dia sudah mulai naik lagi, pengen popularitas. Sudah punya puncak popularitas, pengen menguasai. Sudah menguasai baik di jabatan politik, jabatan sosial, ekonomi. Maka ketika dia sudah berkuasa, dia pengen lagi ini dan itu dan tidak pernah puas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, selain nafas ada akal. Makanya kita disebutkan tidak zannul hawa, tidak persangkaan hawa nafsu. Inna ba'da zanna ismun. Ketahuilah bahwa sebahagian dari persangkaan itu adalah dosa. Jadi kalau kita umat Islam yang membaca Al-Quran, baca hadis, baca kitab-kitab, kita belajar, kita ta'lim, kita ngaji, maka akal kita berfungsi. Dan akal kita dikendalikan oleh wahyu. Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu seperti lentera, tapi wahyu itu bagaikan matahari yang menyinari dan maksimal lentera itu menyala. Tapi hari ini kita lihat cerdik pandai kita, para pakar, para pejabat, para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, menjadi raja-raja kecil. Kemudian dia menyalakan lenteranya di siang hari, di siang bolong. Dia menggunakan lenteranya untuk mencari jarum yang patah di siang hari menggunakan lentera. Dia nyalakan senternya. Padahal matahari terang benerang. Hilang akalnya, la aqlalaha. Hilang akalnya, hilang alam sehatnya. Karena terlalu asik dengan jabatan yang miliki, maka dia mengumpulkan pundi-pundinya, kemudian dia pentingkan istrinya, dia pentingkan anaknya, dia pentingkan keluarganya, dia pentingkan sahabatnya, yang satu partai, yang satu organisasi. Akhirnya lupa bahwa dia diangkat oleh rakyat dan diberikan amanah untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ada al-qalb, hati. Inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhat kulluh idza fasadat fasadat kulluh ala wahyal qalb. Qalb itu, hati itu seperti cermin. Apabila cermin itu baik, maka pantulan cerminnya juga baik. Senyum dia, maka senyum di cermin. Cemberut dia, maka cemberut di cermin. Tapi sekarang banyak orang yang buruk rupa, cermin dipecah. Dia tidak mampu untuk memantulkan cahaya ilahiyah, cahaya kebenaran, ilmu yang dia miliki, karena kolbunya kotor. Rasulullah katakan bahwa hati itu seperti kertas putih, nuqtah wahidah. Jadi satu kali bermaksiat maka satu titik hitam, sekali tidak sholat maka satu titik hitam, sekali melakukan kejahatan satu titik hitam. Kalau berkali-kali dia mengerjakan keburukan, berkali-kali dia melakukan kemaksiatan, berkali-kali dia melakukan pencurian, berkali-kali dia melakukan pengkhianatan, maka hatinya yang putih bersih tadi menjadi hitam pekat dan berbau busuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau pantulannya baik, ada cahaya ilahiyah, ada ma'iyatullah, ada muraqabatullah, ada litajallinya Allah, ada kebersamaan Allah di dalam hatinya, maka akan memantulkan pancaran-pancaran yang baik. Lisannya jadi baik, ucapannya jadi baik, akhlaknya jadi karimah, adabnya jadi bagus. Semua dia lakukan itu karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu basyirun, Allah itu maha melihat, Allah itu sami'un, Allah itu maha mendengar, Allah itu alimun, Allah maha mengetahui. Maka ketika dia sadar, dia hatinya dibersihkan, kolbunya dijaga. Dengan bagaimana cara menjaga hati, merawat kolbu? Dengan cara bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, yang pertama,
bahwa kita sebagai umat Islam, apapun keadaan di dunia ini sepele. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Hidup di dunia hanya sementara. Maka jalani apa yang menjadi ijbariyah, yang sudah Allah takdirkan seperti ini, memang jalannya seperti ini, sudahlah. Wattaqullah tsumastaqim. Bertakwalah dan istiqomahlah. Tapi buntu, tapi susah, tapi sulit, tapi berat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wattaqullah, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian apa hasilnya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Allah berikan kecukupan. Kalau kita hari ini sulit, ya karena kita merasa sulit, padahal enggak juga, biasa saja. Kita Allahu Akbar, bangun tengah malam, bangun tahajud, berdiri yang lama, sujud yang lama, ruku yang sama, kemudian baca Quran, tilawah Quran, hati menjadi tenang. Allah lapangkan dada kita, Allah lebarkan peta pikiran kita, Allah mudahkan semuanya. Kalau sikernya semua baik, putarannya baik, komunitasnya baik, maka kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan manusia punya 3 dimensi. Ada dimensi jasadiah, ada dimensi ruhiyah. Nah, agar seimbang jasadiah dan ruhiyahnya, maka ada yang disebut dengan al-hayah, ada yang jiwa. Nah, jiwanya ini terbagi 3 faktor. 1, an-nafas, hawa nafsu dikendalikan. Yang kedua, akal pikirannya, manfaatkan. Al-amalu bitanzil, beramal dengan tanzil, beramal dengan wahyu, berdagang pakai wahyu, berekonomi pakai wahyu, berpolitik pakai wahyu. Ada batasan-batasannya, ada dalilnya. Jangan seenaknya saja. Kemudian jiwa yang terakhir ada qalb, ada hati. Hatinya tetap terjaga, hatinya tetap tenang, hatinya tetap damai. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ma wajaba hamdah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul furil muhajjalin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala dzalika bil amin. Amma ba'd. Fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahil aliyil azim wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat ya qadiyal hajat. Allah faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allah faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allah faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.